Perkenalkan, nama saya Teresia Trisnawati Erika Badoa dengan NIM 210111050108. Pada video ini saya akan membuat tugas farmakoekonomi dengan mereview jurnal dari CEA. Jurnal yang direview dengan judul Cost Activities Analysis, Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis Diabetes Mellitus Tipe 2, peserta JKN di Kota Semarang, Banten. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis efektivitas biaya antara prolansia dengan non-prolansia menggunakan pendekatan cross-sectional design. Penelitian ini membandingkan 21 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mengikuti Prolanis dan 85 pasien non-Prolanis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira, Serang, Banten. Sebanyak 10 juta penduduk Indonesia penderita diabetes mellitus pada tahun 2015 atau meningkat 9,8% dibanding dengan tahun 2014. Penetapan Indonesia sebagai negara nomor 7 jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak di dunia. Diperkirakan pada tahun 2035, jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia menjadi 14,1 jiwa. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi oleh gaya hidup yang berlangsung seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. BPJS Kesehatan melaksanakan Disease Management Program atau PMP yang dikenal dengan Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Prolanis ini adalah program yang memadukan antara penata laksanaan pelayanan kesehatan dan komunikasi bagi sekelompok peserta dengan kondisi penyakit tertentu yang jumlahnya cukup bermakna melalui upaya penanganan penyakit secara mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pasien diabetes mellitus mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya yang efektif. Dan rasional. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 sebelum PT Akses atau Persero berubah menjadi BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Cost Activities Analysis atau analisis aktivitas biaya adalah metode manajemen guna menilai aktivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya dengan outcome yang dihasilkan. Outcome yang diukur diekspresikan dalam terminologi yang bisa diukur dan bukan bentuk moneter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang mana lebih cost efektif di antara Prolanis dan non-Prolanis dengan membandingkan aktivitas biaya dan kualitas hidup pasien. Dalam penelitian ini, biaya yang dihitung adalah total biaya perawatan diabetes mellitus tipe 2, meliputi biaya berlangsung medis, biaya langsung non-medis, atau transportasi dan makanan, dan biaya yang tidak langsung seperti pendapatan yang hilang. Sedangkan outcome yang digunakan adalah kualitas hidup yang diukur dari kuesioner terdiri dari 26 pertanyaan. Kita masuk pada bagian metode.
Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berupa rancangan survei analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira Serang, Banten, yang mendapat pelayanan selama tahun 2014 sampai 2015. Sampel dipilih secara acak sebesar 106 yang terdiri dari 21 pasien yang mengikuti prolanis dan 85 pasien non-prolanis. Pasien prolanis dikelola oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu klinik. Nah, pada variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen, yaitu kualitas hidup, dan sebagai variabel independen adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama didiagnosa diabetes mellitus, lama mengikuti prolanis, penyakit yang diderita akibat komplikasi diabetes mellitus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data biaya terdiri dari biaya langsung medis, hasil luaran aplikasi BPJS Kesehatan. Biaya yang dihitung adalah biaya pelayanan selama tahun 2015. Data biaya langsung non-medis dan biaya yang tak langsung diperoleh dari kuesioner beban ekonomi. Data kualitas hidup menggunakan kuesioner yang terdiri 25 pertanyaan, dibagi menjadi 4 domain, yaitu domain fisik, psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan melalui teknik wawancara. Berikut merupakan tabel dari distribusi biaya perawatan diabetes mellitus tipe 2. Ada yang prolanis dan ada yang non-prolanis. Total dari prolanis yaitu 50.515.279 dan dengan total non-prolanis yaitu 407.989.635. Kita masuk dalam pembahasan. Dalam penelitian ini ditemukan ikutsertaan dalam prolanis mempengaruhi kualitas hidup pasien yang mengikuti prolanis. 3,12 kali cenderung memiliki kualitas hidup yang baik dibanding dengan pasien non-prolanis. Rata-rata peringkat seluruh dominan kualitas hidup pasien prolanis di atas pasien non-prolanis, meskipun uji statistik menunjukkan hanya dominan hubungan sosial berbeda secara signifikan. Presentase kualitas hidup baik pada dominan pasien prolanis lebih tinggi dibanding dengan non-prolanis, terutama domain hubungan sosial dan lingkungan. Komplikasi terbesar biaya perawatan diabetes mellitus tipe 2 pada komponen rawat inap sebesar 68%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Domeikiennet et al. 2014 di Lithuania dan Amerika Diabetes Association. Total biaya langsung medis yang terjadi beban BPJS Kesehatan setahun pasien non-prolanis lebih besar dibanding dengan pasien prolanis. Rata-rata biaya langsung medis per orang per tahun pasien non-prolanis lebih besar 116% dibanding prolanis. Hal ini terjadi karena pasien diabetes mellitus tipe 2 non-prolanis lebih sering berkunjung ke rumah sakit, sedangkan pasien prolanis berkunjung ke rumah sakit jika dirujuk oleh dokter klinik.
Jika pasien dalam kondisi stabil, maka pasien tidak akan dirujuk ke rumah sakit dan akan ditangani oleh dokter klinik. Selain itu, pasien non-prolanis lebih banyak yang dirawat inap dalam waktu setahun, dengan frekuensi rawat inap lebih tinggi dibanding persentase jumlah pasien yang memiliki komplikasi lebih banyak dibanding non-prolanis. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, BPJS Kesehatan meningkatkan cakupan kepesertaan prolanis, meningkat jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 peserta JKN yang mengikuti program ini baru sebesar 19,4% pada tahun 2015. Mewajibkan seluruh FKTP melaksanakan kegiatan prolanis. Perlu dipertimbangkan model pembayaran FKTP berbasis kinerja untuk prolanis selama ini tidak dibedakan antara FKTP yang tidak melaksanakan prolanis dengan yang tidak melaksanakannya. Tindakan insentif tambahan bagi FKTP pelaksanaan prolanis. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi FKTP, padahal dokter di FKTP memiliki peranan yang penting agar program ini berjalan dengan baik.